What's up? Welcome back to CBC. Welcome back to Chelsea Bola Channel. Yes, jumpa lagi di episode ke-76 kali ini. How are you guys? I hope all of you doing well today. Yes, di episode kali ini kita akan membahas Q&A dari Sobat CBC dan juga tentu update news seputar Chelsea Football Club. Oke, sebelum kita ke sana, balik lagi seperti biasa. First thing first, sebelum kita ngopi, tentu kita harus menyeduh kopi terlebih dahulu, guys. Begitu juga sebelum lanjut menonton channel CBC ini, mohon supportnya untuk klik tombol like dan juga dapat klik tombol subscribe buat teman-teman yang baru datang di channel CBC ini. Supaya channel CBC ini dapat lebih berkembang lagi dan Sobat CBC akan lebih merasa nyaman lagi untuk menonton channel CBC ini ke depannya. Oke, let's get started. Nah, kemarin kan ada nih, CBC dengar-dengar ya, statement di luar sana yang hampir selalu menilai Chelsea dengan subjektif bukan objektif. Di mana salah satu pernyataannya bilang, Cole Palmer ini dibanding Bukayo Saka itu masih mending Bukayo Saka, bahkan Phil Foden sekalipun ya. Nah, di segmen ini CBC mau mengcounter atau mengklarifikasi pernyataan tersebut dengan bukan berdasarkan omon-omon atau pakai perasaan, karena CBC membawakan langsung bukti autentik secara fakta dan data. Karena teman-teman menonton channel CBC, maka teman-teman sudah pasti familiar di mana channel CBC ini selalu memberikan fakta dan data, ya, bukan asal omon-omon. Oke? Dikutip dari Ben Jacobs. Cole Palmer dinobatkan sebagai England Men's Player of the Year. Berdasarkan hasil voting, Palmer tertinggi di atas Jude Bellingham dan juga Bukayo Saka. Dia mencetak gol untuk Inggris di Euro 2024 di laga final. Palmer adalah pemain pertama Chelsea yang memenangkan penghargaan ini sejak Ashley Cole di tahun 2010. Wow, congratulations Cole Palmer. You really deserve it ya. Chelsea player sudah menunggu sekitar 14 tahun untuk pemainnya ini kembali menerima penghargaan ya. Luar biasa Cole Palmer. Oke, penasaran teman-teman siapa saja pemenang sebelumnya? Ya, kita bisa lihat di sini di tahun 2003 ada David Beckham. Setelah itu Frank Lampard 2 kali berturut-turut di tahun 2004 dan 2005 mendapatkan gelar tersebut. Setelah itu Ashley Cole di tahun 2010 dan di 2 musim terakhir itu didapatkan oleh Bukayo Saka di tahun 2023 dan 2022. Dan tahun ini Cole Palmer ini membuktikan dirinya sebagai pemain terbaik Inggris di tahun 2024 periode 2025 juga. Oke, jadi clear ya teman-teman. So, kalau ada orang di luar sana yang memberikan statement yang tidak sesuai tanpa pakai data, nah, kasih data ini buat teman-teman semua untuk mengcounter mereka. Gimana? Oke kan? Next, kita akan membahas yang kemarin, di mana CBC itu sempat menyinggung ada insiden saat pertandingan Chelsea melawan Nottingham Forest, di mana Nicholas Jackson ini kedapatan menampol dari pemain Nottingham Forest, yaitu Morato, sehingga dia itu terancam sanksi untuk tidak dapat turun di laga versus Liverpool 2 minggu lagi ya. Nah, CBC bawa update-nya ya teman-teman. Dikutip dari Dre of CFC, statement official dari FA, Chelsea dan Nottingham Forest telah didenda setelah terjadinya masif konfrontasi di pertandingan Liga Inggris Minggu 6 Oktober, di mana diduga kedua klub ini gagal untuk memastikan para pemain mereka tidak dapat bersikap secara baik dan terlihat saling memprovokasi di menit ke-88. Chelsea dan Nottingham Forest mempunyai waktu sampai Kamis 10 Oktober untuk merespon. Oke, next dikutip oleh Nisar Kinsella, Nicholas Jackson telah menghindari hukuman
setelah sebelumnya didakwa menampar Morata saat pertandingan Chelsea versus Forest pada hari Minggu. Insiden tersebut telah direview oleh VAR pada saat itu dan kedua klub telah didenda setelah gagal mengontrol para pemain mereka. Ya, CBC lihat Nicholas Jackson ini sepertinya punya anger management, anger issue. Ya, beberapa kali dia itu terlibat perkelahian yang tidak perlu, ya, terprovokasi atau memprovokasi lawan, di mana meskipun kita udah menang besar dia terus saja ya membuat provokasi yang tidak perlu sehingga seringkali dapat kartu kuning yang tidak semestinya dia dapatkan ya. But anyway, finally ya guys, thanks God Jackson ini tidak terkena hukuman. Sehingga dia ini akan available saat match versus Liverpool nanti, sehingga Maresca dapat mempunyai dua opsi pilihan siapa yang akan diturunkan sebagai starter untuk mengisi posisi striker, apakah tetap Jackson ataukah Nkunku ya teman-teman. Oke, next kita saatnya tiba di segmen Q&A. Jadi CBC mempunyai format baru, mungkin mulai saat ini atau mungkin minggu depan CBC akan menampilkan komen-komen dari sobat CBC semua yang berkomentar di kolom komentar CBC, dan CBC akan mencoba menjawabnya satu persatu ya teman-teman. Oke, kita langsung saja. Dari Bung Lincoln, Bung CBC, apakah ada link Sawerian channel CBC? Ada. Ya. Teman-teman bisa langsung klik tombol description, di situ ada link Saweria. Jadi teman-teman nanti akan diarahkan ke website dari Saweria. Di situ ada 5.000, ya, 10.000, 25, 50, ya, seikhlasnya dari teman-teman semua untuk membantu support channel CBC ini supaya studionya, mic-nya, kameranya, lighting-nya itu lebih bagus lagi, lebih upgraded lagi, sehingga menambah kenyamanan buat teman-teman semua. Dan dapat menemani di live commentary juga, watch along bersama CBC. Dan pada saat komen di Saweria pada live tersebut, atau nanti tiap episode yang memberikan Saweria akan CBC tampilkan komennya ataupun statement ataupun pertanyaan, jadi CBC akan langsung menjawab melalui video ya teman-teman. Dan ada juga super thanks ya, meskipun besar nilainya minimal 20, tapi melalui Saweria ini teman-teman bisa mulai dari 5.000 ya. Jadi it's okay, doesn't matter berapapun, yang penting thank you so much sudah bantu. Dan juga CBC teringat buat para membership ya dari CBC mengucapkan terima kasih. Teman-teman dapat juga ikut menjadi membership dari channel CBC ini dengan membantu support tiap bulannya hanya 4.900 kalau nggak salah ya tiap bulannya. Jadi setidaknya dari support dari teman-teman ini dapat membantu channel CBC ini untuk lebih bersemangat lagi untuk membuat konten menghibur buat teman-teman dan para sobat CBC semua. Oke, next CBC akan lihat lagi komentar dari Bung Gunawan. Setuju dengan CBC, John Duran belum teruji, kualitasnya masih di bawah Jackson dan Nkunku. Terakhir dibeli untuk dijual rugi atau dicadangkan. Ya, jadi agak riskan ya teman-teman. Kalau misalkan kita mengambil John Duran di musim panas lalu, karena performanya itu belum teruji, belum menjadi tim utama, dan juga kita bisa lihat dia sejauh ini di Aston Villa itu hanya menjadi super subs ya, dan tidak pernah turun menjadi starter ya. Jadi apakah dia bagus bila dimainkan sejak awal sebagai starter? Karena di situ ada Oli Watkins, ya kita tidak tahu. Jadi cukup beresiko, dimana kita juga pernah mengalaminya saat kita mengambil Datro Fofana ya, dimana akhirnya tidak terpakai dan dipinjamkan, dan saat ini sudah ditransfer sebagai pemain pinjaman ke
Turki ya. Jadi cukup resiko juga ya. Oke, next dari Bung Tupex. Kolab bang sama studio bola. Waduh, CBC masih kecil ya Bung Tupex. Sedangkan studio bola sudah besar. Jadi kayaknya CBC minder nih ya kalau misalkan berkolaborasi dengan uh, konten yang punya besar. Cen. Tapi kalau misalnya dibuka untuk berkolaborasi, it's okay ya. We'll see. Jadi stay tune aja. Everything can be happen ya. Next dari Bun Infinix dijual saja madu Eke. Ya bang. Ya ini reaction dari yang video CBC kemarin ya dari statistik madu Eke yang dia buat di mana 20 touch ball di dalam kotak penalti lawan tapi hanya menciptakan 1 gol. Next dari Bung Revaldo. Ada untungnya sih kalau Jackson kena ban. Biar Nkunku starter sama Maresca ganti pemain selalu menit ke 80 nggak ada fungsi. Apalagi dalam keadaan seperti kemarin skor sama. Semoga berubahlah. Yes, betul sekali Bung Revaldo. Ya, kita berharap. Tapi sudah ada update nih. Jackson tidak di-ban. Jadi dia tetap dapat bisa turun. Dan yang CBC highlight memang pada saat menit ke 80 itu 79 itu terjadi di lawan Bournemouth di menit ke 79 Nkunku turun. Kemarin di menit ke 79 lagi Felix dan Nkunku turun. Padahal di menit ke 60 CBC di Watsolong sudah teriak-teriak ya. Ayo turunkan turunkan kreatif player tapi tidak diturunkan baru di menit ke 79 which is 80. Aduh, jadi sedikit terlambat ya. Karena untuk turun di menit 80 itu sangat pendek sekali waktu untuk dia perform. Kita bisa lihat atau berkaca dari Aston Villa saja ya. Aston Villa nggak usah jauh-jauh. Aston Villa dengan super sub mereka yaitu John Duran itu turun di menit ke-71, menit ke-75 menggantikan oleh Watkins ya. Jadi kalau menit ke-80 ataupun kayak kemarin Neto sama Mudryk di menit ke-89, nah come on man. Itu nggak guna sama sekali ya. Jadi cameo saja, kecuali kalau kita sudah unggul 3-1 misalkan. It's okay. Tapi kalau kita lagi mengejar kemenangan, kita harus turun dengan pemain yang fresh leg ya. Ya, pemain yang segar kakinya untuk dia dapat running through the ball, pass through the ball, adu sprint ya. Tapi jangan diturunkan di menit ke-89 ya. Waktunya udah mepet sekali, udah tinggal 5 menit, 10 menit ya, tidak akan berdampak signifikan kecuali kita mengejar seri. Kan kita enggak. Mereka 10 pemain pada saat itu dari Nottingham Forest. Jadi keputusan-keputusan ini yang harus Maresca lihat ke belakang dan evaluasi lagi ya. CBC berharap Maresca ini dapat terus belajar meskipun dia itu pelatih baru yang pertama kali melatih tim di Liga Inggris, sebelumnya di Championship bersama Leicester. Dia dapat merefleksikan keputusan-keputusan yang sebelumnya yang telah dia buat. Apakah dia tetap menurunkan tim yang sama setiap minggunya? Karena dengan menurunkan tim yang sama setiap minggunya, maka pemain lawan atau tim lawan itu akan sudah membaca strategi yang akan diturunkan oleh Chelsea. So hopefully ada perubahan-perubahan yang membuat tim lawan itu terheran-heran dan panik bagaimana cara mengakalinya karena mereka sudah mempersiapkan bagaimana caranya meredam Palmer dan juga Madueke yang selalu berkolaborasi di sisi sebelah kanan ya. Dan kalau itu ternyata yang diturunkan itu di sisi nomor 8 itu adalah Felix, nah mereka kan akan kebingungan untuk siapa yang menjaga Palmer, siapa yang menjaga Felix. Jadi itulah ya. Itu yang mestinya harus Maresca terus kembangkan di dalam dirinya dia, kepelatihannya dia, untuk dia dapat memberikan formula yang bagus dalam dia menyusun pemain dari tim Chelsea dan mengenali secara personal
para pemain dan skill dari masing-masing individu dari Chelsea yang dia punya ya. Jadi tidak melulu itu saja yang diturunkan di setiap match terutama di Liga Inggris ya. Oke, next kita langsung dari Bung Abdul Rahman. Cukup realistis kalau Chelsea pasti akan kalah lawan Liverpool. Ya, realistis realistis Bung Abdul. Tapi kita harus tetap optimis ya. Dan CBC berharap eh Maresca ini dapat mencoba variasi, bukan merubah pakem ya, mencoba variasi untuk mengisi para komposisi dari para pemain ya, tidak melulu itu saja yang diturunkan sebagai starter. Oke, next dari Bung Agung Cengir, Enzo harus segera memberikan menit bermain dari awal kepada para bintang tim B karena mereka layak untuk menjadi starter di Premier League juga. Jangan sampai mereka semua merasa jenuh dan pada akhirnya minta hengkang. Ya, betul sekali Bung Agung. Kita harapkan itu tidak terjadi. Ya, baik Nkunku, Felix dan juga Neto, ya mereka bersabar. Dan Maresca sendiri kita harapkan yang tadi CVC bilang ada perubahan variasi komposisi pemain yang diturunkan. Tapi untuk pakem tetap harus dengan pakem yang sama karena mereka lebih terbiasa ya untuk bermain dengan yang mereka jalani di sesi training setiap harinya. Next, tenang Bung, ada Tosin dan Viega dari Bung Arisoma. Prediksi skor seri ya. Fofana akan absen, Cucurella akan absen, that's why Tosin dan Vega ini akan turun ya. We'll see. Dan semoga kita dapat mencuri kemenangannya. Oke, next dari Bung Syarifuddin. Syafarudin. Bung Syafarudin ya. Terkhusus Madueke dan Jackson, ada pendapat yang masuk akal bahwa Maresca seharusnya agak realita dalam menghargai pemain ya yang ada di tim saat ini. Saat ini seolah ada dua tim di Chelsea yang sudah ditentukan untuk jenis pertandingan tertentu, misal FA, Carabao Cup, Conference League. Tim A dan tim B, padahal di tim B misalnya di situ ada Neto, Nkunku dan Felix, padahal ini pemain yang berpengalaman dan berkelas. Kenapa Maresca masih pakai Jackson dan Madueke sebagai prioritas di IPL? Khawatirnya ini membuat Nkunku dan Neto kecil hati dan bisa hengkang di Januari nanti. Mohon Maresca realistis, kalau di Sasi Badiasil mau cabut di Januari silakan. Oke, thanks. Ya, jadi kalau CBC boleh jawab ya, Maresca ini melihat Jackson, Madueke, Palmer, ini tiga trio yang sudah bermain semusim. Jadi mereka itu mengenali satu sama lain dalam pergerakannya ya, dibanding pemain baru seperti Neto, Felix, maupun Kunku ya. Jadi chemistry-nya sudah terbangun terlebih dahulu dari tiga pemain ini. Jadi sepertinya agak sulit untuk menyingkirkan, kecuali kalau melihat performan kemarin dan terjadi lagi, jangan sampai terjadi lagi. Terjadi lagi performan buruk atau flop ya dari Madueke ataupun Jackson, maka kita semua berharap Maresca dapat berani ambil resiko ya untuk menurunkan pemain-pemain yang bukan tim A, yaitu tim B, karena kita punya pemain-pemain berkualitas di tim B, yaitu Neto, Felix yang tadi sudah disebutkan, dan Kunku. Dan juga Mudryk ya, sebenarnya dia cukup bagus pada saat diturunkan di menit ke-89. Ya, oke, next. Iya Bang, benar banget. Cukup satu hari saja nggak enak makan, nggak enak tidur dari Bung Gilang. Ya, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Karena besok mempunyai kesusahannya sendiri. Tetap semangat Bung Gilang. Next dari Bung Tommy, sama kayak Sterling, Madueke egoisnya gede ya. 20 sentuhan bola di dalam kotak penalti gawang dan hanya mencetak satu gol. Ya, pertanyaan besar. Oke. Next dari Bung Abah Noval, Madueke egonya bukan kaleng-kaleng, luar biasa egonya. Bung Remy, anak emasnya Maresca. Ya, semua meluapkan ini ya, kekesalan kepada Madueke. Yes, bukan cuma di Indonesia ya.
bahkan di fans-fans di luar negeri pun, fans-fans Chelsea itu, dan fans netral pun ya, dari klub lain itu menyesalkan Madueke ini yang cenderung selfish atau egois ya. Oke, next dari Bu Natsmi. Tempo hari pelatih Chelsea Enzo Maresca berkata bahwa Chelsea belum bisa bersaing dengan Manchester City dan Arsenal karena beliau bilang belum selesai levelnya dengan City dan Arsenal. Dan saya setuju dengan apa yang Enzo katakan, dan menurut saya Chelsea harus melakukan evaluasi secara menyeluruh di bulan Januari nanti. Jujur menurut saya pemain Chelsea levelnya belum sama dengan pemain City dan Arsenal. Memang ada beberapa pemain yang sudah bagus, tapi belum semuanya. Oke, thank you, Bu Najmi. Ya, betul sekali bahwa pernyataan Enzo Maresca seperti itu, dan kita harapkan itu kerendahan hati dari dirinya ya. Karena dia itu pelatih pertama, dia baru pertama kali ya menjadi pelatih di Premier League. Jadi itu kerendahan hatinya, dan semoga para pemain Chelsea ini dapat terus membuktikan mereka itu yang terbaik untuk merebut posisi tim utama ya. Dan tim dari tim B itu dapat perform dan dapat dipercayakan dan menembus tim A ya. Oke, next dari Bu Uchiha, hadir Bang CBC. Yes, thank you so much Bu Uchiha. Siap Bang CBC, salam sehat juga Bang. Yes, salam sehat juga. Next dari Bung Our Choice. CBC oke Bang, akurat sumber terpercaya, senang infonya. Yes, thank you so much Bung Our Choice. CBC berusaha sebaik mungkin untuk memberikan informasi yang relevan dan sesuai fakta dan data ya. Jadi bukan berdasarkan omon-omon saja, berdasarkan menilai, berdasarkan subjektif ya, tidak seperti itu. Karena CBC berusaha mungkin nilai seobjektif mungkin dalam penilaian para pemain dari Chelsea maupun dari tim dari Chelsea ataupun tim yang lain ya. So, data-data, statistik, fakta, kalau teman-teman sudah lama menonton channel CBC ini sudah tahulah di mana setiap apa yang disampaikan oleh CBC itu ada data-datanya, ada statistiknya, ada sumber-sumber terpercayanya. Ya, termasuk kemarin di 3-4 minggu lalu CBC bilang kan gencar di luar sana ya, itu agent dari Osimhen dipecat ya, dan itu adalah hoax ya, hingga saat ini tidak terkonfirmasi, tapi seluruh media massa bahkan para public figure itu menyebutkan itu dipecat ya, dan ternyata itu hoax ya teman-teman. So that's all di episode ke-76 kali ini. Don't forget to support channel CBC ini by subscribe, like, and share. Thank you for watching. Take care and keep the blue flag flying high. Come on, you blues.